berhenti. Yesus memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Semoga pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara tetap dalam sukacita dan selalu diberkati oleh Tuhan. Bersyukur saudara, pagi ini kita bersama-sama boleh bangun dari tempat tidur, kita boleh menghirup udara yang segar, dan tentu kita juga akan mulai aktivitas kita, kegiatan kita, pekerjaan kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, mari bersama-sama kita berdoa memohon berkat Tuhan. Dan kita akan mendasari kehidupan kita hari ini dengan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama. Mari saudara, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami diberi kekuatan dan kesehatan. Boleh bangun dari tempat tidur kami, boleh menikmati udara yang segar, bahkan kesehatan yang selalu baru. Sebelum kami memulai kegiatan dan aktivitas kami pagi ini, kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Berkati firman yang akan kami dengarkan, agar kami dapat mengerti dan juga menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman pada kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, sebagai dasar firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambilkan dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Janganlah takut, sebab Aku menyertai engkau. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap hari Bapak Ibu mendengar atau melihat tayangan berita dalam media, baik media sosial atau media yang lainnya. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah pekerjaan yang sedang kita lakukan bersama-sama, kita pun sering mendengar berita yang menyenangkan, menggembirakan. Tetapi terkadang kita juga mendengar berita yang menakutkan. Dan itu hampir terjadi setiap hari di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Satu contoh saudara-saudara, saat ini sedang terjadi peperangan di tengah-tengah dunia ini. Ada yang mengatakan, bagaimana kalau perang dunia yang ketiga ini terjadi? Bagaimana kalau senjata nuklir ini dipakai oleh negara-negara adik kuasa yang sedang bergejolak, yang sedang mempertahankan di medan peperangan? Berita itu menakutkan. Karena senjata-senjata nuklir kalau dipakai pasti akan merugikan dan menyengsarakan manusia. Bukan hanya negara yang sedang berperang, tetapi juga bangsa-bangsa lain
yang tentu tidak ikut-ikutan dalam laga perangan itu. Belum lagi berita-berita lain yang setiap hari ada di dalam media. Bahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita Indonesia pun tentu juga ada berita-berita yang kadang juga menakutkan. Padahal berita itu juga belum tentu benar dan belum tentu juga terjadi. Tetapi saudara, sebagai manusia, kita kadang-kadang merasa takut. Terlebih ketika kita membayangkan masa depan kita bagaimana, keluarga kita bagaimana nanti, anak-anak kita masa depannya bagaimana. Semua masih menimbulkan tanda tanya. Saudara, kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, saya dan Bapak Ibu pagi ini mari kita belajar. Seperti yang Tuhan katakan tadi, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Ini kata Tuhan, supaya kita tidak takut, karena Tuhan beserta dengan kita. Sang Immanuel itu beserta dengan kita. Di mana dan kapan Bapak Ibu? Tentu penyertaan Tuhan itu terjadi setiap saat kepada setiap orang-orang percaya yang menyerahkan hidupnya, yang beriman kepadanya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan sumber pertolongan serta sumber kekuatan kita. Sehingga saudara, seharusnya lah kita sebagai orang beriman tidak boleh takut. Karena apa? Hidup kita itu ada di tangan Tuhan. Tuhan tidak hanya mengatakan jangan takut, tetapi disertai dengan pernyataan berikutnya. Aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Lengkap sekali pernyataan Tuhan. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak cucu kita, yang kita belum tahu, itu ada di dalam penyertaan Tuhan. Bahkan Tuhan juga memegang dengan tangan kanannya yang membawa apa Bapak Ibu? Membawa kepada sebuah kemenangan. Artinya ketika Bapak Ibu dan saya percaya, beriman dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya, kemenangan itu akan ada dalam hidup kita. Kemenangan bukan dalam artian kita ikut berperang, tetapi kemenangan iman. Di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, kita menang karena apa? Kita dikuatkan. Kita dipegang dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita semuanya, saya dan Bapak Ibu semuanya, belajar untuk percaya.
Ketika kita percaya, maka kita tidak akan takut lagi. Karena apapun yang akan terjadi, apapun yang akan terjadi di hari berikutnya, minggu berikutnya, bulan berikutnya, bahkan tahun berikutnya, berapa tahun lagi kehidupan kita, tidak ada satu orang pun yang tahu. Tetapi Tuhan berjanji, Tuhan menyertai kita. Bukan hanya saat ini, tetapi penyertaan Tuhan akan berlangsung terus dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak cucu kita, kehidupan keluarga kita, bahkan keluarga jemaat Tuhan dimanapun berada. Saat ini ada anggota keluarga kita yang jauh dari rumah, ada di luar kota. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi kita yang ada di tempat ini, yang saat ini mendengarkan firman ini, mari kita belajar untuk percaya. Kita percaya, kita beriman, kita berserah. Berserah karena apa? Ada janji Tuhan. Kita lakukan semua aktivitas, pekerjaan kita, kegiatan kita, dimanapun kita berada. Sebagai orang tua kita punya tugas tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, untuk membimbing, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, mencukupi kebutuhan hidup kita. Semua itu butuh perjuangan, butuh usaha keras. Di tengah-tengah perjuangan dan kerja keras itulah perlu ada kepercayaan, perlu ada iman. Apapun yang terjadi, tangan Tuhan yang penuh kuasa memegang hidup kita, sehingga kita selalu kuat menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari saudara kita memohon berkat Tuhan, agar kehidupan kita hari ini dan hari-hari selanjutnya selalu mendapat kekuatan di dalam menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh menyadari dan selalu percaya bahwa hidup kami ini adalah milik Tuhan. Maka Tuhan juga yang akan selalu menyertai dan memberkati. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah kehidupan keluarga kami selalu diberkati oleh Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan seperti apapun juga, tangan Tuhan selalu memegang dan menyertainya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seisi rumah tangga kami, anak-anak kami, baik yang jauh maupun yang dekat. Bahkan kami sebagai orang tua yang telah Tuhan berikan tugas tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan kuatkan, berikan hikmat dan bijaksanaan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa Tuhan, kami berdoa juga untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami bersyukur pemilu sudah selesai. Bahkan hasil pemilu sudah diumumkan, sudah ditetapkan. Siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya para pemimpin kami adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah mereka memimpin bangsa negara kami ini dengan tetap takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.